Kita dapat instruksi untuk membuat bolu gulung motif batik karena kita juga berpartisipasi di sana. Kita fokus di batiknya itu bunga motifnya, ada dari daerah Banyumas. Ya emang di Banyumas itu kan identiknya bunga ya batiknya. Istimewa sih mungkin sama aja, kalau untuk bolu gulung sih nggak ada yang istimewa, cuman karena kita motifnya aja sih. Kita motifnya karena ada di situ ada bunga nanti, terus proses pembuatannya nanti bisa dilihat nanti langsung ada di prosesnya juga ada yang kita pakai proses steam, jadi nggak di by oven karena biar lebih soft aja. Untuk pembuatan proses dari mixer sampai menggulung itu kurang lebih 30 menit. Bahan-bahan utama di sini kita ada tepung soft, yaitu ada pakai tepung segitiga, terus ada gula biasa untuk pemanis, terus untuk pelembut kita ada Quick 75, terus ada santan. Nah, itu salah satu identik dari bahan Indonesia karena di luar sana kan nggak ada pemakaian santan. Kita terus ada lagi rasa esen pandan, bisa penambahan untuk rasanya juga bisa. Itu untuk proses pembakaran sih. Kalau untuk bolu gulung itu biasanya untuk proses pembakaran biar bisa diproses di gulung itu jangan terlalu kering. Jadi tingkat kematangannya itu cukup sampai 80%. Karena nanti dia pas setelah digulung kan ada penyimpanan, proses penyimpanan itu juga akan dengan sendirinya dia akan kering. Seperti itu. Akan kering tapi proses untuk apa sih disebutnya? Teksturnya tetap nggak berubah. Kalau pas proses ngegulung bolu gulung itu sebaiknya langkah yang paling pertama itu pas di saat setelah matang, jadi nggak proses menunggu lama, dia proses masih hangat pun masih langsung bisa digulung, ditambah filling berupa krim atau segala coklat itu pas lagi hangat, karena proses ngegulungnya itu lebih mudah. Oh, untuk motifnya itu kita melukis dulu di kertas loyang itu, kita bikin sesuai motif yang seperti yang kita inginkan. Terus kita langsung sesuai yang udah kita siapkan, nanti dari adonan yang sama sebenarnya cuma dibedakan dengan warna aja. Karena di Indonesia ini kan ada corak-coraknya banyak ya. Kalau Banyumas itu kan identiknya bunga ya. Lebih modernisasi juga, anak-anak muda sekarang juga mungkin lebih gampang lah untuk diterima. Di saat memotif, di saat kita ngegambar motifnya itu tantangannya. Soalnya kadang di saat kita lagi bikin motif nih, pas udah jadi, ada yang hasilnya tuh bener-bener jadi, kadang-kadang ada yang di luar yang di sketsa itu gitu. Itu penyebabnya bisa dari kematangan kita di saat lagi proses mixer. Kalau misalkan adonannya terlalu kaku atau mungkin belum siap, itu juga mempengaruhi. Karena kita pakai motif bunga ya, jadi kita ada warna-warni, mungkin nanti ada warna merah, kuning, terus ada hijau di posisi daun, terus ada backgroundnya juga kita pakai warna hitam, cuman basic sponnya itu nanti coklat. Ya kalau untuk pembelajaran sih mungkin kita pembelajaran di motifnya aja. Kalau untuk proses pembuatan bolu gulungnya kita kan udah ready semua, udah ada basic-basicnya, metode-metodenya juga kita udah menguasai di situ. Paling kita fokus di motifnya aja.
proses pembuatan bolu gulung itu yang membuat gagal ya, yang ditanyakan. Banyak sih prosesnya, misalkan dari kecepatan mixer yang nggak stabil, kita harus pakai kecepatan yang stabil. Misalkan mau pakai kecepatan 2 speed, kita cukup pakai 2 speed gitu. Terus penambahan bahan itu juga mempengaruhi. Misalkan kalau proses mixernya si telur itu kalau misalkan belum benar-benar ngembang, juga si tepung juga belum waktunya masuk, itu juga mempengaruhi, jadi malah bantet. Terus kalau yang bolu gulung oven itu kan pakai butter. Kalau butternya terlalu panas, itu juga jadi pecah. Bisa sih, banyak faktor sih. Banyak faktor banget. Penyebabnya itu di saat proses mixer biasanya kalau yang pecah itu. Kan bolu gulung yang pertama diperkenalkan ke Indonesia itu kan tanpa ada stabilizer ya. Dulu belum ada stabilizer. Iya, itu. Tapi saat ini kan kita dipermudah nih dengan adanya stabilizer, yaitu dengan berbagai macam merek kan, ada Quick, ada SP. Itu kan salah satu bahan pembantu. Kalau penyebab pecahnya itu di saat butter biasanya sih masuk. Kalau untuk pembuatan bolu ya, yang saya pahamin, sebenarnya kita asal jangan keluar dari timbangan, dan kita juga nggak bisa pakai kira-kira. Makanya di dunia pastry itu kita nggak ada istilah produk itu sesuai feeling. Jadi kita harus ada takarannya yang tertentu. Itu sih penyebab utamanya. Harapan saya untuk bolu gulung batik ini, ya kita juga selain membuat produk, kita juga harus mengangkat sesuatu yang ada di daerah Indonesia ini, dan kita juga membuktikan kalau kita juga bangga menjadi orang Indonesia dengan mengangkat produk-produknya itu. Ya untuk konsumen mungkin berharapnya bisa menikmati apa yang kita sajikan, kita jual, terus puas dengan apa yang kita create sih selamanya.